Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Berisik Ngabuburit Asik bersama Ustadz dan Santri SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Nah, di segmen kali ini ada yang sedikit berbeda karena di segmen kali ini kita bersama para santri dari SMP Istiqomah Sambas Purbalingga Boarding School Putra khususnya. Jadi sebelum acaranya dimulai, aku bakal ngingetin ke kalian, buat yang belum subscribe channelnya Istiqomah Sambas Purbalingga, silahkan di subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dari SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Nah, pemirsa, tidak kerasa kita sudah memasuki hari kelima di bulan Ramadan, tepatnya di tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Bagaimana puasanya pemirsa? Pasti sangat menyenangkan atau mungkin sangat-sangat menyenangkan. Tapi jika kita berpuasa atau bulan Ramadan kita berada di rumah, mungkin kita hanya sahur bersama keluarga, buka bersama keluarga, dan sholat tarawih bersama keluarga. Tapi kalian pernah nggak sih memikirkan bagaimana kalau kalian itu Ramadannya berada di pesantren yang jelas tanpa adanya orang tua dan tanpa adanya dari kerabat-kerabat terdekat kalian? Karena secara garis besar bulan Ramadan itu adalah bulan di mana keluarga kita berkumpul bersama kita, atau bahkan mungkin kerabat-kerabat yang berasal dari daerah-daerah yang jauh itu rela-relakan untuk mudik demi bisa berkumpul bersama keluarga besarnya. Nah, kalian pasti juga sudah mengira bahwa Ramadan di pesantren itu membosankan dan juga kurang asyik gitulah, karena ya jelas di sini tidak ada keluarga sama sekali. Nah, jadi tanpa mengira-ngira langsung aja kita ke pembahasannya. Tapi sebelum itu kita sudah ditemani oleh dua bintang tamu ya. Nah, ini bintang tamu yang spesial. Ini adalah Mas Halu. Dia dari kelas 91 dan merupakan mantan ketua OSIS di tahun 2019-2020. Assalamualaikum Mas Halu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum yang ada di rumah. Halo Mas Halu. Alhamdulillah anda bikhair. How is going? Everything is okay. Nah, kalau boleh tahu Mas Halu asalnya dari mana? Asalnya dari Pemalang. Oh, berarti sebelah utara sana? Iya betul. Nah, mungkin buat kalian yang dari Pemalang bisa komen di bawah, atau mungkin orang tuanya Mas Halu, kerabatnya Mas Halu nonton juga bisa komen di bawah, tentunya komen yang menarik dan asyik. Nah, dan yang satu ini adalah bintang tamu yang sangat spesial karena dia berasal dari Provinsi Jambi di Pulau Sumatera dan merupakan santri terjauh yang ada di SMP Istiqomah Sambas Boarding School Putra ini. Assalamualaikum Mas Nabil. Waalaikumsalam. Nah, Mas Nabil ini kalau boleh tahu asalnya dari mana? Dari kota Jambi. Tuh. Nah, terus Mas Nabil ini sekarang sudah berada di kelas berapa? Kelas 71. Tuh, berarti Mas Nabil baru masuk di sini ya? Iya. Nah, Mas Nabil tahu sekolah ini itu dari siapa? Dari orang tua. Dari orang tua. Oh, mungkin berarti orang tua ada yang kerja di sini gitu ya. Nah, kalau boleh tahu juga, Mas Nabil ini sudah berapa lama tinggal di Purbalingga? Semenjak masuk ke pondok pesantren ini. Oh, berarti baru kenal Purbalingga semenjak Mas Nabil masuk ke pondok pesantren ini Iya. gitu. Oke. Nah, jadi langsung saja kita mau ke pembahasan utamanya ya. Nah, mungkin banyak dari pemirsa juga yang bertanya kan, bagaimana kegiatan-kegiatan selama Ramadan, bagaimana para santri untuk mengisi waktu-waktu luang dan waktu-waktu kosong di Ramadan itu. Jadi aku bakal tanyain langsung ke Mas Halu, karena kan Mas Halu sebagai santri ya udah lama ya tentunya ya. Ya, betul. Ya, lebih tepatnya 3 tahun, tapi 2 tahunnya berada di sini dan 1 tahun berada di rumah karena terkendala bersama virus corona yang baru saja mewabah dan sekarang masih mewabah. Tapi alhamdulillah kita sudah diperbolehkan masuk dan masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mas Halu, gimana nih Ramadan di saat adanya virus corona ini? Apakah berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya di tahun-tahun lalu? Sangat berbeda. Tentunya sangat berbeda ya, karena di bulan Ramadan yang didampingi virus corona seperti itu ya mungkin. Jadi di sini itu kita itu sholatnya itu dikasih jarak, jadi nggak selalu berdempetan gitu ya. Terusan kita juga selalu mematuhi protokol-protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan lain-lain ya. Jadi banyak yang harus kita taati, tentunya berbeda. Oke. Nah, mungkin juga kan pemirsa pasti bertanya, buat kegiatan gitu loh, apa ya, maksudnya ya waktu luang lah, buat mengisi waktu luang itu Mas Halu melakukan apa aja gitu, agenda-agenda dan kegiatannya Mas Halu itu apa aja? Jadi agenda-agenda atau biasanya waktu luang untuk mengisi di waktu-waktu senggang gitu ya. Jadi biasanya itu kita melaksanakan ekstrakurikuler atau ekskul gitu ya.
Jadi eskulnya itu ada macam-macam, ada yang bisa dilaksanakan hanya di bulan puasa, ada yang enggak gitu ya. Jadi semisal itu ada eskul muhadharah. Jadi bagi pemirsa yang nggak tahu apa sih itu eskul muhadharah, eskul muhadharah itu kegiatan di mana kita itu belajar berbicara di depan umum atau seperti pidato gitu. Jadi kita mengisi waktu-waktu luang dengan hal-hal yang positif. Oke. Nah, buat Mas Nabil sendiri nih Mas Nabil. Mas Nabil merasa nggak sih apa perbedaan sama Ramadan di rumah dan Ramadan di pesantren? Kan Mas Nabil ini baru pertama kali kan Ramadan di Iya. pesantren ya. Tanpa keluarga juga baru pertama kali. Iya. Ya jadi bisa dijelaskan mungkin apa saja perbedaannya gitu. Ya sangat berbeda ya. Kalau di rumah kan biasanya berbuka bareng keluarga dan tarawih bareng keluarga, dan kalau di pondok bersama teman-teman gitu. Oke. Tapi Mas Nabil sekarang sudah asik belum di pondok ini? Ya lumayan sih. Lumayan asik ya. Oke. Dan buat Mas Nabil juga nih, mungkin buat beradaptasinya atau mungkin dari awal sampai sekarang itu gimana rasanya? Ya gimana ya? Ya mungkin bisa dijelaskan kaget atau gimana gitu pertama kali masuk sini. Ya yang pastinya kaget lah ya, apalagi jauh dari orang tua dan masuk ke pondok pun belum ada teman atau teman asik buat ngobrol gitu ya. Oh berarti Mas Nabil masuk ke sini juga harus beradaptasi ya? Iya. Oke. Mungkin paling banyak itu beradaptasi tentang bahasanya ya. Iya. Nah mungkin bisa disebutkan bahasa Jambinya apa kabar gitu? Bahasa Jambinya apa kabar itu apa kabar. Apa kabar? Iya. Nah dan juga buat kalian yang mungkin di Jambi dan kenal sama Mas Nabil ini bisa komen di bawah. Mungkin juga orang tua atau kerabatnya yang nonton bisa komen yang asik di bawah. Nah mungkin agenda apa saja sih yang dilakuin Mas Nabil selama di pesantren gitu? Ya biasanya sih halako ya. Oh halako. Ya. Jadi halako itu dilakukan kapan? Ya habis asar ya. Oh pada asar. Iya. Sampai sekitar jam 4:30 ya. Iya. Oke. Nah kalau Mas Harul sendiri agenda yang Mas Harul lakuin biasanya itu apa seringnya? Ya seperti halakoh baca Al-Quran di masjid gitu kan, ada juga eskul seperti itu. Oke. Dan di sini juga aku mau tanyain ke Mas Harul nih ya. Apa aja sih kegiatan yang menarik atau mungkin bagi Mas Harul itu paling menarik lah di sini gitu intinya di bulan Ramadan ini? Oke, jadi untuk kegiatan yang menarik itu sebenarnya banyak banget ya, baik yang dilakukan di bulan Ramadan ya, baik yang enggak gitu. Jadi di bulan Ramadan juga ada kegiatan-kegiatan yang menarik seperti misalkan eskul juga termasuk menarik karena di SMP Istiqomah Sambas ini ada berbagai macam banyak eskul seperti panahan, kaligrafi, karate, muhadharah seperti gitu. Dan juga di SMP Istiqomah Sambas ini juga ada lapangan-lapangan yang bisa kita isi untuk waktu luang kita seperti lapangan basket, lapangan sepak bola, dan juga ada tenis meja gitu. Jadi banyak sekali. Nah kalau Mas Harul sendiri ini eskul-eskulnya ya, mungkin kan masih ada yang dilaksanakan dan tidak dilaksanakan gitu. Mungkin bisa dijelaskan pemirsanya. Jadi ada eskul-eskul yang tidak dilaksanakan di bulan puasa gitu. Jadi eskul apa sih yang tidak dilaksanakan di bulan puasa? Yang pertama itu eskul yang berbau-bau fisik gitu ya, seperti eskul pramuka, karate itu nggak dilaksanakan karena takutnya bisa mengganggu kegiatan kita selama bulan puasa gitu. Oke. Jadi intinya tetap ada ekskul yang terlaksana ya. Iya betul. Nah kalau untuk Mas Nabil sendiri nih ikutnya ekskul apa? Biasanya panahan ya. Nah itu dilakukan sehabis halako ya. Iya. Oke. Nah panahan itu dilakukan kan nggak mungkin setiap hari ya. Iya. Nah kalau tidak panahan Mas Nabil ini mengisi waktu luang di pesantren ngabuburitnya pakai apa? Ya apa ya? Bermain bola lah. Bermain bola dan basket ya. Iya. Karena mungkin sekarang udah sedikit kenal lah ya sama teman-temannya Iya. ya. Udah bisa sedikit asik. Karena Mas Nabil di sini baru berapa bulan? Baru 4 bulan ya. 4 bulan. Iya. Oh bukan, yang tatap muka. Oh tetap muka. Sekitar 1 bulan 2 bulan ya. Oke. Nah, mungkin Mas Nabil itu punya pertanyaan nggak mungkin buat aku atau buat Mas Halu gitu? Buat Mas Halu ya. Ya Mas Halu, saya kan santri baru nih ya. Ya. Gimana sih gimana sih cara atau tips-tipsnya biar bisa betah dan berprestasi seperti Mas Halu ini? Oke. Mungkin untuk tips-tips biar betah gitu di SMP Istiqomah Sambas atau terutama di pesantren gitu ya. Jadi yang pertama itu kita harus niat dulu karena Allah. Kita itu harus
niat karena innamal a'malu binniyat gitu ya. Yang kedua adalah kita itu harus sering mengisi kegiatan. Jadi kita harus perbanyak kegiatan seperti itu. Jadi kita melupakan kegiatan-kegiatan yang di rumah dengan kita mengisi kegiatan di boarding seperti itu. Yang ketiga adalah kita harus sering sharing atau sering cerita-cerita ke teman. Ya bisa ke ustadz juga, bisa ke teman gitu. Dan yang keempat adalah kita selalu berdoa. Jadi kita berdoa meminta kesabaran supaya dimudahkan di pesantren seperti itu. Nah, apakah ulasan tersebut membantu Mas Nabil? Insya Allah membantu ya. Oke, dan mungkin Mas Halu nih ya, sebagai santri yang udah lama, tentunya mungkin bisa memberikan satu kata atau dua kata buat pemirsa yang mungkin masih ragu-ragu buat mondok karena takut membosankan, takut kurang seru, dan masih banyak ketakutan lainnya. Mungkin bisa diberikan kata-kata gitu. Kayak mungkin kata-kata ya atau pesan ya untuk yang di rumah, yang pemirsa yang menonton ini. Jadi yang pertama itu kalau kita mondok di pesantren, yang pertama amal yang kita itu terjaga. Yang kedua adalah perilaku atau pergaulan kita juga terjaga. Yang ketiga, keuntungan yang bisa kita dapat adalah kita bisa menjadi jembatan orang tua kita ke surga. Jadi bagi pemirsa yang masih ragu-ragu untuk masuk ke SMP Istiqomah Sambas atau masuk ke boarding, jadi jangan ragu-ragu karena banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil gitu. Oh, jadi intinya semua kegiatan kita harus ambil positifnya dan kita harus ambil hikmahnya gitu. Ya, betul sekali. Dan mungkin juga kalau di pondok itu kita bisa menjaga pergaulan kita ya. Iya. Karena pergaulan juga sangat penting untuk masa depan kita. Karena kalau sampai kita salah pergaulan, maka masa depan kita bisa hancur karena hanya pergaulan. Dan nah, Mas Halu ya, kembali lagi tadi ke tentang hal-hal yang menarik gitu ya. Ya. Kan kita juga sebagai santri nggak mungkin gitu sebulan atau 3 bulan kita hanya berdiam diri gitulah intinya di lingkungan asrama atau di suatu boarding gitu. Pastikan ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan kita di mana kita harus keluar atau kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan di luar pesantren gitu. Apakah ada ya khususnya di Istiqomah Sambas Purbalingga ini? Oke, jadi mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di luar kawasan boarding ya atau kawasan pondok pesantren gitu. Yang pertama itu ada renang. Jadi renang itu kita lakukan itu setiap 1 bulan sekali. Jadi rutin seperti itu. Yang kedua itu juga ada yang namanya hiking dan outbound. Jadi kita itu tidak jenuh. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik di luar kawasan boarding seperti itu. Jadi ya mungkin itu sih. Mungkin itu aja. Nah, kalau Mas Nabil sudah pernah belum sih mengalaminya? Ya, belum ya. Belum. Ya karena terhambat virus corona ini ya. Pengen nggak kira-kira? Ya pengen ya. Pengen ya. Jadi kita berdoa aja gitulah semoga corona ini cepat hilang dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti di bulan-bulan dan tahun-tahun normal sebelumnya gitu. Amin. Nah, Mas Halu juga aku bakal tanya di sini. Mungkinkah di pondok itu ada kegiatan untuk merayakan hari-hari besar gitu atau istilahnya syukuran gitulah. Oke, untuk merayakan ya, jadi itu biasanya itu atau dulu ya sebelum ada virus corona. Jadi dulu ketika kelulusan kita itu malamnya itu mengadakan acara itu tumpengan. Jadi di acara tumpengan itu kita makan-makan bersama gitu ya. Jadi berdoa semoga diberi kemudahan selanjutnya gitu. Apalagi Mas Rafa ini ya, Mas Rafa itu makannya sedikit banget sampai habis seperti itu ya. Gitu mungkin untuk tumpengan gitu ya. Oh, berarti intinya kita juga sebelum adanya virus corona kita juga ada seperti syukuran lah, misalnya di hari 17-an Agustus, terus di hari sebelum Idul Adha, hari awal puasa, hari kemerdekaan Indonesia, dan hari lahirnya Pancasila pun kadang-kadang juga ada syukuran-syukuran seperti tumpengan dan makan bersama lah yang spesial gitu. Jadi mungkin Mas Nabil itu udah pernah mengalami itu belum? Ya belum ya. Sama juga belum Iya. ya? Pengen juga kan? Iya. Ya, pasti pengen. Nah, jadi ya aku cuma mau ngasih tahu ke pemirsa yang masih ragu-ragu buat mondok karena mondok itu di bayangan angan-angan pemirsa mungkin gini ya. Kalau mondok gitu pasti nanti ngelanjutin ke jenjang selanjutnya susah gitu ya. Iya. Sebenarnya itu tuh enggak, alias itu tuh adalah hal yang salah karena pondok-pondok sekarang juga itu sudah mementingkan banyak dari kegiatan akademik dan kegiatan yang melibatkan bakat-bakat para santrinya. Tidak hanya mengutamakan kebagusan dari agamanya tersebut, tapi juga mengutamakan akademiknya. Seperti contohnya SMP Istiqomah Sambas Purbalingga ini yang sudah menyamaratakan antara agama dan
juga dengan akademik. Jadi buat kalian yang mau mondok dan masih takut kalau misalnya kita ilmunya kurang di pondok itu, sebenarnya tidak. Justru di pondok kita justru mendapatkan ilmu yang lebih banyak dari kita pada di sekolah-sekolah biasa gitu. Nah mungkin Mas Halu ya ada pesan-pesan gitu yang mau disampaikan atau gimana? Oke, mungkin untuk pesan-pesan yang ingin saya sampaikan ke pemirsa yang mungkin sedang menonton ini. Jadi mungkin bagi pemirsa yang masih ragu-ragu untuk masuk ke pondok pesantren, terutama di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Jadi di sini kita itu mendapat banyak sekali hikmah. Seperti satu, amalia kita bisa terjaga. Yang dua itu pergaulan kita juga terjaga. Dan kita juga bisa menjadi jembatan orang tua kita ke surga. Jadi bagi pemirsa yang masih ragu-ragu, jangan ragu-ragu karena di sini kita bisa mendapat hikmah yang banyak sekali seperti itu. Oh, jadi intinya kita harus mengambil hikmah-hikmah yang baik ya. Ya, betul. Nah, kalau Mas Nabil sendiri mungkin ada pesan-pesan gitu bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, buat orang tua yang di rumah yang lagi nonton, semoga puasanya lancar terus dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan saya di sini semoga mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Ya. Sudah. Iya. Nah, kalau mungkin dari saya juga sama, saya juga minta doa kepada orang tua semoga saya dilancarkan dalam hal ujian ya. Karena khususnya bagi kami kelas 9, kami akan melaksanakan banyak ujian, yaitu ujian sekolah dan ujian takhid dan bertepatan di bulan Ramadan, di mana kita juga harus banyak bersabar dan tidak boleh emosi. Alias kita kan harus menahan nafsu dan menahan marah di bulan Ramadan ini. Jadi saya minta doanya kepada kalian semoga kelas 9 tidak ada yang tidak lulus atau lulus semua. Jadi kami para kelas 9 juga sangat meminta doa dari kalian agar mendoakan kita dimudahkan dalam berbagai ujian yang akan kita hadapi tentunya di bulan Ramadan ini. Nah, jadi intinya buat kalian yang masih bertanya-tanya di pondok itu asik nggak sih waktu di saat Ramadan ini? Sebenarnya di pondok itu hampir sama ya. Kita juga mengisi waktu luang dengan ngabuburit. Jadi jangan kalian anggap tidak ada ngabuburit sama sekali di pondok. Alias kita hanya belajar terus mengaji dan mengaji. Tidak. Kalau hanya seperti itu semua santri juga pasti akan stres, saya yakin. Tapi kita di pondok juga banyak kegiatan yang merefresh otak gitu, betul kan? Betul. Nah, seperti contohnya tadi di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga Boarding School itu disediakan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang memadai seperti lapangan basket, lapangan bola, dan lapangan badminton juga ada gitu. Dan ekskul-ekskulnya tertentu yang terus berjalan di saat bulan Ramadan maupun di sebelum bulan Ramadan. Walaupun memang di saat bulan Ramadan harus merelakan ekskul-ekskul yang berat seperti karate dan pramuka karena ya jelas kita nggak mungkin di siang bolong melakukan ekskul. Kan nanti puasanya takut terganggu atau ibadah puasanya takut tidak khusyuk, malah menjadikan kita berdosa sendiri. Nah, jadi buat kalian yang masih ragu-ragu juga buat masuk ke pondok karena hal-hal yang mungkin negatif gitu ya, karena hal-hal yang mungkin kalian kira di pondok itu susah mencari pekerjaan, susah mencari jenjang lanjutannya. Itu tidak, karena banyak pondok-pondok sekarang seperti khususnya SMP Istiqomah Sambas Boarding School ini sudah menjadi pondok atau boarding school yang peringkat 1 di swasta, tentunya di daerah Purbalingga dan sekitarnya. Dan juga di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga ini sudah terakreditasi A. Jadi buat kalian yang masih ragu-ragu buat mondok, saya sarankan kalian mencobanya karena mondok itu adalah menambah kayak cerita-cerita lah untuk menambah kenangan-kenangan kalian di masa kecil. Jadi ketika kalian dewasa, kalian mempunyai kenangan-kenangan yang indah karena di pondok juga melatih kedisiplinan kalian, melatih kemandirian, dan melatih kebersihan diri kalian. Karena jelas di pondok tidak ada orang tua yang mengingatkan, jadi kita harus bisa menjaga diri dan mengatur diri kita lah sesuai kebutuhan yang harus kita lakukan gitu. Nah, untuk penutupnya juga kita bakal disambut oleh orang yang pandai dalam bernyanyi atau santri yang bagus dalam bernyanyi gitu. Nah, ini juga sekaligus membuktikan bahwa SMP Istiqomah Sambas Purbalingga ini menjunjung tinggi karir dan bakat para santrinya, tidak hanya di bidang akademik dan di bidang agamanya, tapi juga di bidang bakat dan karir. Nah, mungkin dari kami bertiga cukup sekian. Kami bertiga pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita saksikan penampilan yang meriah dari Mas Raka Haidar Kusuma dari kelas 72. Mas Raka Haidar Kusuma, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Raka.
You're like clever skin, la sharpa. Sensus dunia bisa leda. Salam alaikum ya. With some mission, faith and patience, you convey the noble message. Brought this life through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Zawir Rahman Abad hai Rahmat ki bersaati hai Lil Orjan Ya Rasulullah Ayyuhal muhtar fina Zadana lahu hadina Jitana bil khairi dina Ya hitan al-mursalina Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam